Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau ngomongin bunker Jokowi ya. Kata Rismon ada di Boyolali ya. Ada kata Amin Rais ada 3 bunker tempat nyimpen duit itu loh. Dulu waktu Hafiz Asad itu sebelum dia diusir dari Suriah itu ternyata dia bawa uang banyak itu ke Rusia, temennya si Putin kan. Jadi dia nyimpen dulu kekayaan sampai berapa gitu. Jadi ini bisa dipahami ya kalau bunkernya Jokowi itu diimajinasikan ada. Ya imajinasi itu hati-hati loh, dia bisa mendahului realitas loh. Jangan-jangan ada. Kalau ada gimana? Jadi untuk bansos bagus sekali ya. Janganlah bansos melihara orang miskin, bukannya diberantas malah dipiara. Nggak penting itu bunker lucu, bagus untuk imajinasi, tapi jangan-jangan ada. Ini aja dari Mursidin siapa nih? Mur siapa sih nih namanya sih? Ini kacamata +2 maklum, udah umur 64, udah lansia. Mursidi Saikan ya, 6749. Ini bagus nih komentarnya di video saya bunker Jokowi, dangkal dan kampungan. Dia komentar gini, ngapain Anda pakai kopiah hitam miring? Ngapain Anda pakai kopiah hitam miring seperti itu? Saya kira nggak pantas lah orang sekualitas Anda memperlakukan kopiah kebanggaan nasional dengan miring. Ini pertanyaan serius ini. Kalau antara 1 sampai 100 ini rankingnya 99, jadi kualitasnya bagus nih. Ya saya sengaja pakai kopiah miring itu ini ya, simbol ya, negara kita itu dipimpin sama orang-orang miring ya. Jadi kalau nggak miring kan lurus ya, itu berarti kita sudah sejahtera. Coba katanya kita punya sumber daya alam nomor berapa di dunia, punya nikel, punya tambang, Waalaikumsalam, punya gas, punya macam-macam. Dikunci ya Pak? Dikunci. Apa dikunci? Jadi miring itu keluar dari jalur ya. Jadi banyak tokoh-tokoh kita termasuk Jokowi itu melakukan deviasi ya, penyimpangan dalam pengelolaan kekuasaan ya. Sehingga kita lihat kan korupsi di zaman Jokowi itu gila-gilaan loh. Menurut data yang tercatat aja, itu tahun 2019 saat Jokowi itu dikeluarkan datanya oleh Indonesia Corruption Watch, itu berapa coba? 271 kasus korupsi. Tapi 3 tahun kemudian data tahun 2023 masih ICW, Indonesia Corruption Watch itu bilang ada 791 kasus korupsi di zaman Jokowi. Berarti 3 kali lipat naik. Itu kan berarti ngelola negara miring itu. Kayak peci saya kira nggak pantas lah orang sekualitas Anda memperlakukan kopiah kebanggaan nasional dengan miring. Enggak lah, saya orang yang nggak berkualitas ya. Tapi mungkin saya lebih sedikit berkualitas dibanding Gibran ya. Kalau kata Refli Harun, bikin kata sambutan aja nggak bisa itu Gibran. Coba.
Ya nggak, jangan dipersoalkan inilah. Itu persoalan Gibran kan sekarang lagi forum Purnawirawan Prajurit TNI itu mendesak itu, surat saya kok nggak diproses sih di DPR, di MPR soal pemakzulan Gibran supaya dia dicopot nih. Oh, nggak punya kompeten tuh nggak punya kemampuan sesuai dengan jabatan sebagai wakil presiden. Itu memang malu-maluin ya kita punya wakil presiden. Coba kalau wakil presidennya Muhammad Hatta, wakil presiden Soekarno, itu satu-satunya orang Indonesia yang sumbangan pemikirannya paling banyak secara tertulis itu adalah Muhammad Hatta. Waktu dia dibuang tahun 30-an, ya, usianya belum 36. Masih 30-an, 31, 32. Dia dibuang sama Sultan Syahrir, dibuang oleh Belanda ke Dikul, ya. Tanah tinggi apa tanah merah gitu loh. Di Dikul dekat Australia di selatan Papua. Itu Hatta. Saya punya bukunya, memoir. Tulisan Hatta sendiri 800 halaman. Itu dia bawa 16 peti besar isinya buku Hatta wakil presiden di tanah pembuangan itu. Di sana ada sekitar 2.000 ya orang-orang yang dibuang oleh Belanda ke sana, antara 1.300 sampai 2.000 itu. Ya kan? Itu dia melahirkan ya karya besar yang dipakai sebagai mata kuliah MKDU, mata kuliah dasar umum di seluruh universitas Indonesia, di seluruh universitas di Indonesia, yaitu karya Hatta yang terkenal, yaitu filsafat Yunani, alam pemikiran Yunani. Itu karya Hatta di Dikul ya. Dia nggak jadi presiden di sana. Ini dibuang karena perjuangan politiknya menentang kolonialisme Belanda dengan tajam dan terus terang lewat pikiran Hatta wakil presiden. Lah kalau wakil presiden sekarang ini kan putusan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu kan cacat moral dan cacat hukum ya. Menurut siapa? Bukan menurut Mahkamah Konstitusi yang diputuskan oleh pamannya Gibran, tapi menurut Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu keputusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan oleh Anwar Usman, paman dari Gibran itu. Sehingga Gibran dengan putusan nomor 90 16 Oktober hari Senin 2023 itu kemudian bisa mendaftarkan KPU. Meskipun umurnya belum 40 karena ada klausul yang ditambahkan oleh Anwar Usman. Itu menurut Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu cacat moral dan cacat hukum, dan itu terbawa sampai sekarang kan masalah itu, sampai ribut-ribut sekarang itu. Jadi memang di MK itu juga miring ya dalam mengelola kekuasaan. Siapa? Itu Anwar Usman, karena bela siapa? Bela ponakannya yang namanya Gibran itu, ya nggak, demi semata-mata kekuasaan, bela kepentingan pribadi, kepentingan keluarga itu. Dan lagi sekarang Jokowi membela mantunya jadi wali kota Medan, ya, mengajukan, ya nggak tahulah, pada miring orang-orang yang punya kekuasaan itu kan. Nah, ini bukan soal kebanggaan nasional, ini simbolisasi ya, bahwa banyak politisi-politisi kita yang miring, politisi yang korupsi, politisi yang menumpuk kekayaan ya. Tuh lihat politisi-politisi kita di LHKPN, kekayaannya gila-gilaan. Laporan kekayaan harta pejabat negara itu padahal belum semua yang ditulis tuh, ada yang diumpetin kan. Nggak tahu lah ya. Jadi gitu ya, ini untuk menjawab pertanyaan ini kenapa miring, topi saya ya begitulah, untuk mengingatkan supaya kita jangan jadi orang miring dalam hidup yang sekali di dunia itu ya kan. Wes gitu aja ya. Saya suka sih nonton YouTube Bapak ini, terkadang lucu, bahasanya sederhana, kadang-kadang cukup tajam, nulisnya bukan cukup ini.
kucup. KUCUP, bukan cukup, terbalik, kucup, tajam. Ya udah gitu, aku mau tidur siang nih, jam berapa ya. Terima kasih ya, nggak usah terlalu serius. Yang penting kita setuju kalau forum Purnawirawan Prajurit TNI itu suratnya diproses dan Gibran dicopot. Ya paling nanti yang jadi wakil presiden ya yang diajukan ya oleh Prabowo. Harus ngajukan 3 nama toh. Kalau Gibran itu dicopot ya kan di MPR, itu satu pasti ngajukan AHY ya, Ganjar dan Anies ya. Dan MPR karena kasak kusuk dengan Prabowo nanti sepakati yang jadi wakil presiden paling dari militer, latar belakang militer, yaitu AHY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.